Kita awali informasi pertama dari Jakarta, Saudara. Sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di kawasan DPR RI Jakarta. Aksi unjuk rasa berlangsung sejak siang hari dan masih berlangsung hingga saat ini. Ini adalah visual terkini, Saudara, yang saat ini Anda saksikan merupakan aksi unjuk rasa di mana polisi masih melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat. Massa yang menjadi tuntutan massa adalah salah satunya menolak tunjangan fantastis anggota DPR RI. Sempat terjadi kericuhan pada siang tadi, Saudara, di mana aksi massa berupaya untuk masuk ke gedung DPR namun berhasil diamankan. Saudara, massa yang menggelar unjuk rasa tolak tunjangan fantastis anggota DPR berlangsung ricuh. Massa bergerak ke gerbang Pancasila atau area belakang gedung DPR. Unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat di DPR RI berlangsung ricuh sejak Senin siang. Aksi massa berujung ricuh setelah satu motor dibakar pengunjuk rasa. Salah satu yang menjadi tuntutan massa yakni soal tunjangan fantastis anggota DPR agar segera dibatalkan. Sebelumnya unjuk rasa tolak tunjangan DPR berlangsung di depan gedung DPR RI. Polisi menyemprotkan meriam air ke arah pengunjuk rasa. Massa yang berasal dari sejumlah elemen masyarakat menyuarakan kritik kepada parlemen khususnya soal tunjangan anggota DPR. Ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki hadir menemui masa aksi. Karena kemarin statement daripada Bu Puan Maharani mengatakan silakan datang ke gedung DPR, pintu terbuka lebar untuk menyampaikan kritik dan saran. Maka hari ini kita konkretkan, kita yakinkan, kita datang di sini dibuka. Namun kita lihat bersama-sama kita dibenturkan dengan pihak kepolisian. Dampak unjuk rasa di depan DPR sempat menyebabkan arus lalu lintas di ruas tol dan di sekitar Jalan Gatot Subroto sempat ditutup. Sejumlah kendaraan diarahkan untuk memutar balik. Untuk mengamankan demo di DPR RI, polisi mengerahkan 1.200 personel. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan diduga ada pihak lain yang memanfaatkan situasi demo di DPR.
Kawat di depan DPR dirusak. Kemudian ada separator busway dirobohkan. Nah, ini diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi. Yang tentunya secara bertahap telah dilakukan upaya-upaya kepolisian oleh jajaran Polda Metro Jaya. Kami menurunkan setidaknya 1.250 personil. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mempersilahkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada DPR RI. Menurut Dasko, pihaknya menghormati hak yang dimiliki masyarakat untuk berkumpul untuk menyatakan pendapat, asalkan dapat disampaikan secara tertib. Dasko bilang, apa yang disampaikan massa akan menjadi bahan introspeksi bagi DPR RI. Ya, pada dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku. Kita menuju sekitaran DPR RI bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Veriska Immanuel. Ada juga jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Gahniar Febrian. Kita ke Niko dulu. Niko, Anda posisinya ada di mana tepatnya dan situasi terkini seperti apa? Dan juga saudara, situasi terkini tepatnya di belakang gedung DPR, tepatnya di gerbang Pancasila atau di Jalan Gelora dari arah Tentara Pelajar menuju kawasan Senayan, Jakarta ini sudah terpantau kondusif. Adapun beberapa mahasiswa tadi terdiri dari mahasiswa dari Universitas Indraprasta yang beberapa waktu lalu sudah menyampaikan aspirasinya dan saat ini mereka sudah kembali ke kampusnya masing-masing. Dan kalau misalnya terkait hari ini, pada sore hari ini kita masih melihat pemantauan yang bisa ditunjuk oleh juru kamera Kompas TV, Veriska Immanuel, yang saat ini situasi di belakang gedung DPR yang terbaru, Cindy dan juga saudara, polisi masih membuat barikade untuk mengamankan apabila nantinya ada masa-masa demonstran lagi yang ingin datang untuk menyampaikan aspirasinya di belakang gedung DPR. Dan situasi terkini berbeda dengan beberapa saat yang lalu. Kalau misalnya beberapa saat yang lalu di belakang gedung DPR atau tepatnya di depan gerbang Pancasila ini sempat terjadi kerusuhan dan massa sudah berhasil dipukul mundur oleh polisi dan hingga saat ini terpantau situasi di Jalan Gelora yang saat ini masih ditutup untuk umum. Ini sudah terpantau kondusif dan tidak terlihat adanya kerusuhan yang terjadi. Berbeda dengan beberapa saat yang lalu di sini beberapa motor ini dibakar, lalu ada aksi pelemparan batu dan juga pelontaran gas air mata oleh pihak kepolisian untuk buat situasi kembali kondusif beberapa saat lalu. Dan ada pun tuntutan dari elemen masyarakat, baik itu dari mahasiswa, dari ojek online, lalu ada partai buruh yang tadi sempat kita terpantau. Ini ada demo menuntut pembubaran DPR, lalu ada menolak kenaikan gaji dan pemberian tunjangan rumah senilai 50 juta untuk DPR, lalu ada beberapa penolakan rancangan undang-undang seperti RUU TNI, RUU KUHP, dan hingga RUU penyiaran. Dan juga penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang kita ketahui beberapa akhir ini menjadi perbincangan. Beberapa daerah ini menaikkan harga atau
tarif pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Itu tadi yang menjadi highlight atau yang menjadi garis besar demo yang digelar oleh beberapa elemen masyarakat pada hari ini. Dan juga terkait dengan polisi, pengamanan ini dari pihak polisi atau pihak aparat keamanan juga telah mengerahkan sekitar 1.250 personel untuk mengamankan kawasan gedung DPR dan juga sekitarnya dari massa yang menyampaikan aspirasinya pada sore hari ini. Dan beberapa jalan juga dialihkan, Sidi dan juga saudara, terutama selain dari Jalan Gelora yang saat ini sudah kembali kondusif, namun ada Jalan Tentara Pelajar yang tadi sempat tersendat, lalu kemudian di daerah Selipi dan juga Ben Hill. Ini tentunya kita mengimbau masyarakat untuk menghindari jalan-jalan tersebut untuk sementara waktu karena aktivitas penyampaian dari aspirasi dari masyarakat ini masih terus berlangsung. Dan terkait dengan salah satu tuntutan yang menarik ini, Sidi dan juga saudara, adalah penambahan tunjangan perumahan dari anggota DPR RI yang mencapai 50 juta per bulan. Dan ini kata mahasiswa tadi yang sempat berorasi, ini menjadi ironi di tengah efisiensi anggaran. Lalu kita mengingat bahwa pendapatan dari atau gaji dari wakil rakyat sendiri ini sudah sangat besar dan sangat cukup, bahkan di atas rata-rata pendapatan masyarakat. Kita masih nantikan kalau misalnya dari wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan meminta anggota DPR untuk menemui masa aksi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang saat ini menyampaikan pendapatnya di depan gedung DPR untuk mendengarkan. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat adanya anggota DPR RI yang menemui masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dari para demonstran pada hari ini. Cindy. Oke, kalau di titik Niko di gerbang Pancasila sudah mulai kondusif. Kalau Eril, Anda titiknya ada di mana spesifiknya dan sudah adakah anggota DPR yang menemui massa di sana? Kondisinya sudah seperti apa? Di sini memang saat ini saya berada di dalam DPR RI yang dimana sebelumnya juga dari Wakil Ketua DPR RI dari Sufmi Dasko mengatakan bahwa ia menghormati segala aspirasi ataupun berkumpul menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh massa pada hari ini, namun ia menghimbau untuk tetap menjaga ketertiban untuk keselamatan dan kenyamanan baik dari masyarakat sekitar. Dan selain itu juga ia mengatakan bahwa dengan adanya aksi ataupun demo pada hari ini yang dimana tuntutan tersebut tertuju pada utamanya adalah tunjangan DPR RI yang sebelumnya yang dikatakan ini cukup fantastis, yang dimana tertuju pada satu sorotan yaitu adalah terkait dengan tunjangan rumah DPR RI yang dikatakan menyentuh hingga 50 juta rupiah untuk anggarannya. Dan dalam hal ini juga dikatakan dari Sufmi Dasko nantinya dari DPR RI akan melakukan introspeksi diri. Tentunya hal ini nantinya akan ia pelajari ke depannya terkait dengan introspeksi yang disampaikan dari tuntutan tersebut. Dan selain itu juga bahwa dikatakan bahwa nantinya dari DPR RI diminta untuk menemui dari perwakilan masyarakat untuk melakukan diskusi. Namun memang hingga saat ini masih belum dapat dipastikan apakah siapa yang akan menemui terkait dengan masa aksi pada hari ini. Cindy. Oke. Sufmi Dasko juga tadi bilang sudah mendelegasikan tugas menemui massa kepada anggota yang ada di sana. Artinya belum ada kepastian siapa yang akan ke sana ataupun juga apakah akan mengajak massa yang masuk ke dalam. Belum ada itu. Ya, sini memang hingga saat ini kami masih belum mengetahui terkait dengan siapa yang akan didelegasikan oleh Sufmi Dasko terkait dengan menemui massa. Namun memang dikatakan sebelumnya ia meminta kepada perwakilan DPR RI untuk menemui massa karena ini merupakan sebagai bentuk aspirasi yang diajukan kepada DPR RI terkait dengan beberapa tuntutan yang salah satunya adalah tunjangan DPR RI yang cukup fantastis. Dan dalam hal ini juga ia menanggapi terkait menghormati seluruh aspirasi yang diberikan masyarakat pada hari ini. Namun tetap ia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar ketika ingin mengajukan aspirasi atau menyampaikan pendapat kepada DPR RI. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Gahniar. Sebelumnya juga ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Feriska Immanuel. Tetap berhati-hati rekan-rekan.